Hai semua, kembali lagi dengan aku di Nuansa Cerita. Kali ini aku akan mengajak kalian pergi ke Amerika untuk membahas suatu kasus. Di sini, dari kalian, apakah ada yang masih menjadi menempuh perkuliahan? Apakah di kampus kalian ada dosen yang jenius? Karena kisah kali ini berhubungan dengan seseorang yang jenius. Dia adalah jenius matematika yang memilih menjadi teroris. Inilah kisah Ted Kaczynski, profesor brilian yang memerangi teknologi dengan bom. Di balik kabut pegunungan Montana dan dinginnya sel penjara Supermax, tersembunyi kisah tentang seorang pria yang merupakan paradoks paling kelam dalam narasi Amerika. Theodore John Kaczynski bukanlah penjahat biasa, ia adalah seorang mantan profesor matematika yang jenius, seorang intelektual yang pikirannya pernah dianggap sebagai salah satu aset paling berharga di ruang kuliah bergengsi. Namun, jalan yang dipilihnya justru membelok secara tragis, mengubahnya dari seorang akademisi yang dihormati menjadi sebuah hantu yang meneror bangsa, seorang buronan yang begitu sulit dilacak sehingga ia menghabiskan nyaris 2 dekade sebagai teka-teki yang tak terpecahkan bagi pihak berwenang terhebat di negara itu. Kisahnya adalah sebuah studi yang menusuk tentang bagaimana kecerdasan yang luar biasa, ketika disandingkan dengan keyakinan ideologis yang fanatik dan keterasingan personal yang mendalam, dapat berubah menjadi sebuah kekuatan penghancur yang tak terbayangkan. Sebuah peringatan abadi bahwa ancaman terbesar terkadang bukan berasal dari kebodohan, melainkan dari sebuah pikiran brilian yang telah memutuskan untuk menyerang dunia yang melahirkannya. Di balik reputasinya yang kelak menjadi sangat gelap, terdapat masa kecil yang menandai Ted Kaczynski sebagai seorang anak ajaib. Sejak usia dini, kecerdasannya yang luar biasa telah tampak jelas, seperti obor yang menyala terlalu terang untuk usianya. Ia bukan hanya sekadar pintar, ia adalah seorang jenius yang dengan mudah melampaui rekan-rekan sebayanya, sehingga harus melompati 2 tingkat kelas dalam pendidikannya. Pada usia yang sangat muda, 16 tahun, pintu-pintu bergengsi Universitas Harvard telah terbuka untuknya, menjadikannya salah satu mahasiswa termuda yang pernah diterima. Namun, di balik pencapaian akademis yang gemilang ini, tersembunyi sebuah realitas yang lebih suram. Ted tumbuh sebagai pribadi yang terasing dan penyendiri, merasa seperti tidak pernah cocok dengan dunia di sekitarnya. Kesendiriannya bukanlah sebuah pilihan sederhana, melainkan sebuah jurang yang memisahkan pikirannya yang kompleks dan cepat dari mereka yang seusia dengannya. Perasaan terisolasi dan menjadi orang luar inilah, yang tertanam sejak masa formatifnya, yang kelak akan membentuk dan pada akhirnya mendistorsi seluruh jalan hidupnya, mengubah potensi murni menjadi sebuah tragedi yang memilukan. Setelah meraih gelar doktor dengan gemilang, pintu kesuksesan terbuka lebar bagi Kaczynski muda. Pada usia yang terhitung sangat muda, 25 tahun, ia diangkat sebagai asisten profesor di Departemen Matematika Universitas California, Berkeley, sebuah pencapaian yang membuatnya menjadi salah satu pengajar termuda dalam sejarah kampus ternama tersebut. Di ruang kuliah yang dipenuhi mahasiswa-mahasiswa terbaik, kecerdasannya yang tajam dan penguasaan materi yang mendalam membuatnya disegani. Namun, di balik fakade akademis yang mulus, tekanan untuk terus berprestasi dan tuntutan interaksi sosial yang konstan justru menjadi beban berat bagi jiwa yang secara alami telah terbiasa menyendiri. Perasaan asing dan terasing yang telah mengendap sejak masa kecilnya kembali menghantui, kali ini dalam koridor-koridor akademis yang seharusnya menjadi tempatnya bersinar. Akhirnya, pada tahun 1969, hanya dalam waktu 2 tahun, dunia menyaksikan sebuah keputusan yang mengejutkan. Ia mengundurkan diri secara tiba-tiba, meninggalkan karir yang cemerlang tanpa penjelasan yang jelas. Seolah-olah ia menghilang begitu saja dari puncak dunianya. Pencariannya akan kehidupan yang otentik dan bebas dari cengkeraman masyarakat modern, akhirnya membawanya ke sebuah lokasi yang terpencil dan keras. Pada tahun 1971, ia memutuskan untuk membangun sebuah gubuk kayu berukuran kecil di pedalaman Lincoln, Montana, sebuah tempat yang sengaja dipilih untuk menjauhkannya dari peradaban. Gubuk itu tidak dialiri listrik, tidak memiliki saluran air ledeng, dan hanya dapat diakses melalui jalan setapak yang sulit. Di dalam ruangan yang sempit dan serba sederhana itulah, jauh dari kebisingan kota dan pengaruh teknologi, ide-idenya tentang perlawanan menemukan bentuknya yang paling murni. Kehidupan yang sengaja ia pilih, berburu, memancing, dan bercocok tanam secara subsisten, bukan sekadar gaya hidup alternatif, melainkan sebuah pernyataan perang yang sunyi. Di sanalah,
Keyakinannya bahwa sistem industri teknologi telah merampas kebebasan dan martabat manusia semakin mengkristal, berubah dari sebuah kecurigaan filosofis menjadi sebuah keyakinan dogmatis yang membara. Kesendiriannya di tengah alam yang luas itu bukannya menenangkan pikirannya, justru menjadi tempat di mana benih-benih kebenciannya terhadap modernitas bertumbuh subur, berubah dari protes yang pasif menjadi sebuah ambisi ofensif untuk menghancurkan mesin masyarakat yang ia anggap semakin menjajah. Dari kesunyian hutannya yang terpencil, protes Kaczynski yang awalnya filosofis dan personal berubah wujud menjadi kampanye teror yang nyata dan sistematis. Pada sebuah hari di musim semi tahun 1978, sebuah paket yang tampak biasa bisa namun berisi bahaya mematikan, ditemukan di sebuah parkiran kampus Universitas Illinois. Bom pertamanya yang dirancang dengan cermat itu meledak dan melukai seorang petugas keamanan kampus, menandai dimulainya sebuah era ketakutan yang akan berlangsung selama hampir 2 dekade. Inilah momen kelahiran seorang teroris yang akan dijuluki Unabomber oleh FBI, sebuah nama yang berasal dari singkatan University and Airline Bomber, yang mencerminkan target awalnya yang berupa akademisi dan industri penerbangan. Setiap bom buatannya adalah hasil dari ketelitian seorang ahli matematika, dirancang dengan presisi, dibangun dari komponen-komponen rumah tangga yang sulit dilacak, dan dikemas dengan tingkat kerumitan yang bertujuan memaksimalkan kerusakan. Dari dalam gubuk kayunya yang primitif, ia telah meluncurkan sebuah perang satu pihak melawan wajah modernitas yang ia benci, mengubah kantor pos menjadi medan perang dan paket pos menjadi senjatanya yang diam-diam namun mematikan. Selama 17 tahun berikutnya, bayang-bayang Unabomber terus menghantui Amerika, sebuah momok yang semakin menjadi-jadi dengan setiap paket bom yang muncul. Kaczynski bukanlah pengebom yang gegabah, ia adalah seorang perajin yang sabar dan metodis, yang terus menyempurnakan desain bom-bom buatannya, menjadikannya semakin kecil, lebih tersembunyi, dan lebih mematikan. Setiap perangkatnya adalah sebuah teka-teki yang mematikan, dirancang untuk meledak begitu dibuka, dengan komponen kayu buatan tangan yang sengaja dibuat untuk menghambat penyelidikan dengan meninggalkan serpihan kayu, bukan logam, saat ledakan. Korban-korbannya pun meluas. Tidak hanya terbatas pada akademisi, tetapi juga kepada para eksekutif di industri penerbangan, pemilik toko komputer, dan para peneliti di bidang teknologi mutakhir. Di balik setiap ledakan, terdapat pesan yang jelas, sebuah perang terhadap kemajuan teknologi. Sementara itu, Satuan Tugas Khusus FBI yang dibentuk untuk menangkapnya terus-menerus menemui jalan buntu, frustasi oleh sedikitnya bukti fisik dan tidak adanya motif yang jelas selain sebuah ideologi anti-kemajuan yang samar. Sang Unabomber bukanlah sekadar pembunuh, ia adalah sebuah fenomena yang membingungkan, sebuah hantu yang membuktikan bahwa seorang individu dengan sumber daya yang terbatas, namun didorong oleh kecerdasan dan keyakinan fanatik, dapat menantang sebuah negara adidaya. Pada puncak permainannya yang berbahaya, Kaczynski melakukan sebuah langkah berani yang justru akan menjadi titik balik dalam petak umpetnya dengan hukum. Pada tahun 1995, setelah lebih dari 1,5 dekade melakukan teror secara diam-diam, ia mengirimkan sebuah tuntutan yang tak terduga kepada media massa utama, termasuk The New York Times dan The Washington Post. Ia menyertakan sebuah naskah panjang berjudul Industrial Society and Its Future, yang kelak dikenal sebagai The Unabomber Manifesto, dan bersikeras agar dokumen tersebut diterbitkan secara penuh. Sebagai imbalannya, ia berjanji untuk menghentikan kampanye terornya. Ancaman itu terasa nyata, dan setelah perdebatan sengit yang melibatkan para pimpinan redaksi dan pejabat tinggi FBI yang khawatir akan nyawa yang bisa melayang, sebuah keputusan yang kontroversial akhirnya diambil. Mereka berharap bahwa dengan mempublikasikan manifesto tersebut, seseorang, entah seorang kolega lama, tetangga, atau bahkan anggota keluarga, akan mengenali gaya penulisan, pola pikir, atau ide-ide khusus yang terungkap di dalamnya. Publikasi itu sendiri adalah sebuah perjudian besar. Sebuah pengakuan tak langsung bahwa satu-satunya cara untuk menangkap otak di balik bom-bom itu adalah dengan memanfaatkan ego intelektualnya sendiri. Strategi publikasi manifesto itu, yang awalnya dianggap sebagai langkah putus asa, justru terbukti menjadi keputusan yang jenius. Ketika dokumen sepanjang 35.000 kata itu tersebar luas, mata yang paling tak terduga mulai membacanya dengan perasaan campur aduk antara rasa ingin tahu dan rasa ngeri yang semakin dalam. Mata itu milik David Kaczynski, adik laki-laki Ted. Saat David menyelami setiap argumen yang terangkai dalam manifesto tersebut,
ia mulai mengenali gaya bahasa yang khas, frasa-frasa yang familiar, dan struktur logika yang mengingatkannya pada surat-surat yang pernah dikirimkan oleh kakaknya. Keyakinannya yang mengerikan pun tumbuh. Orang di balik bom-bom yang meneror negara itu mungkin sekali adalah kakaknya sendiri, orang yang pernah ia kagumi. David dihadapkan pada dilema moral yang paling menyiksa, membiarkan kakaknya terus membunuh, atau mengutarakannya kepada pihak berwenang dan secara efektif menandatangani vonis hukuman mati bagi satu-satunya saudara yang ia miliki. Dengan hati yang berat dan didorong oleh rasa tanggung jawab untuk mencegah lebih banyak korban jiwa, David akhirnya menghubungi FBI, memberikan petunjuk yang akan mempersempit pencarian ke sebuah alamat di pedalaman Montana. Pada sebuah pagi yang dingin di bulan April tahun 1996, kesunyian hutan Montana yang selama ini menjadi pelindung Kaczynski tiba-tiba pecah oleh langkah-langkah tegas agen federal. Gubuk kayunya yang sempit dan kumuh, yang selama bertahun-tahun menjadi benteng sekaligus penjara sukarela baginya, kini dikepung. Dari dalam, pihak berwenang menyita sebuah bukti yang mengerikan tentang kehidupan ganda yang dijalani penghuninya, sebuah bom yang sudah siap kirim, berbagai catatan dan diagram rincian yang menjelaskan konstruksi perangkat peledaknya, ribuan halaman buku harian yang berisi pengakuan dan rencana terperinci, serta yang paling penting, naskah asli dari manifesto yang terkenal itu. Barang-barang bukti ini tidak hanya mengungkap seorang teroris, tetapi juga mengukuhkan gambaran tentang seorang intelektual yang terobsesi, yang telah dengan hati-hati mendokumentasikan setiap langkah dari perang satu sisinya. Penangkapan ini mengakhiri salah satu perburuan manusia terpanjang dan paling membuat frustrasi dalam sejarah FBI, sekaligus meruntuhkan tembok isolasi yang dengan susah payah dibangun oleh sang jenius yang jatuh. Di ruang pengadilan, drama akhir hidup Kaczynski pun terungkap. Awalnya, ia bersikeras untuk membela ideologinya sendiri, ingin menggunakan persidangan sebagai panggung terakhir untuk menyebarkan pesan anti-teknologinya. Namun, kenyataan hukum menghampirinya. Tim pengacara yang ditunjuk untuknya berusaha membangun pembelaan atas dasar gangguan jiwa, sebuah diagnosis yang diberikan oleh psikiater bahwa ia menderita skizofrenia paranoid. Bagi Kaczynski, yang identitasnya dibangun di atas fondasi rasionalitas dan logika, dilabeli sebagai orang yang sakit jiwa adalah sebuah penghinaan yang jauh lebih buruk daripada dianggap sebagai teroris. Untuk mencegah narasi itu didengungkan di pengadilan dan, secara pragmatis, untuk menghindari hukuman mati, ia memilih jalan lain. Pada tanggal 22 Januari tahun 1998, Ted Kaczynski mengaku bersalah atas semua tuduhan dan menerima hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Ia menghabiskan sisa hidupnya di sel Supermax di penjara federal ADX Florence, sebuah fasilitas berkeamanan tertinggi yang dirancang untuk mengurung narapidana paling berbahaya. Di dalam sel beton yang steril dan terisolasi itulah sang pemikir bebas akhirnya menemui kandangnya yang terakhir, terputus dari alam yang ia cintai dan dari peradaban teknologi yang ia benci, dikalahkan bukan oleh bom atau manifesto, melainkan oleh pengorbanan seorang adik dan sistem hukum yang ia kutuk. Demikianlah berakhirnya petualangan kelam seorang jenius yang tersesat. Ted Kaczynski, sang profesor brilian dari Berkeley, memilih jalan teror sebagai suara protesnya terhadap modernitas, hanya untuk berakhir di balik jeruji besi sel Supermax yang justru menjadi simbol puncak pengawasan teknologi yang ia tentang. Kisahnya bukan sekadar cerita tentang seorang pembom, melainkan sebuah peringatan abadi tentang bagaimana kepintaran tanpa kebijaksanaan, keyakinan tanpa belas kasih, dan idealisme tanpa kemanusiaan dapat berubah menjadi racun yang menghancurkan diri sendiri dan orang lain. Warisannya yang kelam mengajarkan kita bahwa melawan kemajuan teknologi dengan kekerasan hanya akan melahirkan lebih banyak penderitaan, dan bahwa jawaban atas kompleksitas dunia modern tidak pernah terletak pada ledakan bom, melainkan pada kedalaman dialog serta ketekunan pencarian solusi yang manusiawi. Sampai jumpa di video-video selanjutnya di Nuansa Cerita. Jangan lupa subscribe.